Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jarkasi MTD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan juga teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan agama dan juga kebahagiaan manusia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fauzia Fariska dengan NIM 1923158. Lalu ada Sufyanur Ramadiani dengan NIM 1923152. Lalu ada Mista Dewi Hasibuan dengan NIM 192315552. Dan yang terakhir yaitu ada Alisha Jaratunisa Waskito dengan NIM 192311271. Baik, pada presentasi kami hari ini terdapat 3 subbab materi. Yang pertama atau yang A yaitu terkait dengan konsep dan juga karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Lalu yang kedua yaitu yang B terkait dengan alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang C, yaitu terkait dengan tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Baik, yang pertama yaitu terkait dengan konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Manusia dimanapun dan kapanpun senantiasa mencari kebahagiaan, namun seringkali menganggap kebahagiaan duniawi sebagai segalanya. Terutama mereka yang tidak beriman, yang menganggap bahwa hidup hanya sekali dan berusaha mencapainya melalui hedonisme seperti hura-hura, seks bebas, atau pencarian jabatan. Islam di sisi lain mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati terletak di akhirat. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang menegaskan bahwa kebahagiaan hakiki tidak dapat dicapai hanya dengan mengejar kesenangan dunia yang semu, yang seringkali membawa kepada kedukaan, kesakitan, dan kehilangan. Surah Al-Qasas ayat 77 memiliki arti dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Beberapa cara dalam agama Islam untuk mencapai hidup bahagia. Banyak orang mencari kebahagiaan melalui harta dan popularitas. Tetapi meskipun kaya dan terkenal, kebahagiaan sejati tidak otomatis tercapai. Sebenarnya, kebahagiaan dan ketenangan hidup yang hakiki hanya dapat ditemukan dalam agama Islam, menjadikan orang-orang yang berpegang teguh pada agama ini sebagai satu-satunya yang benar-benar bahagia. Ada beberapa cara yang diajarkan agama Islam untuk dapat mencapai hidup bahagia. Di antaranya disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya yaitu Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah. Yang pertama, beriman dan beramal soleh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berarti, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Lalu yang kedua, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berarti, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Yang ketiga, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepadanya. Yakin dan percaya kepadanya, serta bersemangat untuk meraih keutamaannya. Dengan cara ini,
seseorang hamba akan memiliki kekuatan jiwa dan tidak mudah putus asa serta gundah gulana. Lalu yang keempat, berbuat baik kepada makhluk. Melakukan perbuatan baik kepada makhluk lainnya, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan pahalanya. Lalu yang kelima, menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat adalah cara paling efektif untuk mengembangkan diri, meningkatkan pengetahuan, dan memperkaya wawasan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri dan juga orang lain. Lalu yang keenam, mencurahkan perhatian dengan apa yang sedang dihadapi. Mencurahkan perhatian pada apa yang sedang dihadapi sambil memohon pertolongan kepada Allah tanpa berangan-angan tentang masa depan atau meratapi kegagalan masa lalu, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan kegelisahan dan tidak dapat mengubah apa yang telah berlalu. Lalu yang ketujuh, senantiasa mengingat dan menyebut nikmat yang telah diberikan Allah. Senantiasa mengingat dan menyebut nikmat yang diberikan Allah, baik lahir maupun batin, mendorong hamba untuk bersyukur. Bahkan saat menghadapi sakit atau musibah, karena dengan membandingkan nikmat tersebut, musibah terasa kecil dan dapat menjadi kenikmatan jika dihadapi dengan sabar dan ridho yang akan menghapus dosa dan bisa mendatangkan pahala besar. Lalu yang kedelapan, selalu melihat orang yang dibawa dari sisi kehidupan. Selalu melihat orang yang kurang beruntung dalam hal rezeki membantu kita lebih menghargai nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Lalu yang kesembilan, jangan mengharapkan ucapan terima kasih ataupun balasan. Ketika berbuat baik kepada orang lain, jangan mengharapkan ucapan terima kasih atau balasan, tetapi hanya berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Agama dan manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang bukan tercipta secara kebetulan. Manusia digambarkan dengan menggunakan berbagai pensifatan, mulai dari makhluk terbaik dan mulia, berakal dan kreatif, hingga makhluk lemah tapi sombong, serta ceroboh sekaligus juga bodoh. Manusia juga merupakan makhluk yang unik. Para ahli telah mengkaji manusia menurut bidang studinya masing-masing. Terbukti dari banyaknya penamaan manusia. Misalnya Homo sapien atau manusia berakal, ada Homo economicus, manusia ekonomi yang kadangkala disebut economic animal atau binatang ekonomi dan sebagainya. Islam juga berpandang bahwa hakikat manusia adalah perkaitan antara badan dan ruh. Badan dan ruh merupakan substansi yang terdiri sendiri, yang tidak tergantung adanya oleh yang lain. Islam secara tegas mengatakan bahwa kedua substansi tersebut adalah substansi alam. Sedangkan alam adalah makhluk, maka keduanya juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan dari suatu saripati yang berasal dari tanah, ayat 12. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim, ayat 13. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Quran Surat Al-Mu'minun ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan mulai dari unsur pertamanya, proses perkembangan dan pertumbuhannya di dalam rahim, sehingga menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Lalu secara lebih terperinci, pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia dapat dipahami dalam poin-poin berikut. Yang pertama, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Diturunkannya agama kepada manusia mempunyai agenda menghidupkan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Agama juga memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk mampu menghadapi berbagai
penderitaan hidup, dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusasaan dan hilangnya harapan. Agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Dalam poin ketiga, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman. Lalu di poin keempat, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memberikan pedoman hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Baik, yang terakhir, ada tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Pengertian tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu ada. Tauhid merupakan kewajiban utama dan pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. 3 bentuk pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan tauhid tidak hanya menjadi hal wajib yang harus dilaksanakan oleh semua umat muslim, tetapi juga menjadi bentuk ibadah tertinggi. Mengingat segala ibadah yang dilakukan, baik itu berupa sholat, puasa, zikir, hingga ibadah haji, pasti harus didasari dengan keimanan alias tauhid ini. Agama Islam membagi tauhid ini menjadi 3 macam yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan oleh umat muslim. Pertama, ada tauhid rububiyah, merupakan cara mengesahkan Allah dengan meyakini perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan Allah, seperti menciptakan mengatur seluruh isi alam semesta, mengatur jagat raya, merajai segala hal di dunia ini, memberi rizki, dan lainnya yang merupakan kekuasaan bagi Allah. Hal ini telah tertera dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 62 dan Quran Surat Hud ayat 6. Lalu yang kedua ada tauhid uluhiyah, merupakan cara mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, yaitu kita selaku hamba hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh satupun ibadah diserahkan kepada selain Allah. Ibadah seperti berdoa, tawaf, menyembelih kurban, bernazar hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Quran Surat An-Nahl ayat 51. Dan terakhir ada tauhid asma wa sifat, merupakan cara mengesahkan Allah dengan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah dan meyakini bahwa hanyalah Allah yang pantas untuk memiliki nama-nama terindah yang disebutkan di Al-Quran. Quran Surat Al-Ashr ayat 24 dan hadis atau biasa disebut dengan Asmaul Husna. Baik, sekian presentasi kami hari ini terkait dengan agama dan kebahagiaan manusia. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan pada saat menyampaikan hasil dari ringkasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.